مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Seperti biasa, setelah kita menunaikan sholat maghrib di awal waktu dengan berjamaah, sebelum insyaallah kita tunaikan sholat isya di awal waktu dengan berjamaah, kita isi dengan kajian-kajian nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman, supaya kita lebih memahami banyak tentang agama kita dan lebih kokoh lagi keimanan kita selama kita hidup di dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan membacakan Kitab Suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa husud ma'alif hadal kitab Syekh Alawi Al-Haddad bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan kita masih di sekitar pembahasan doa atau memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hadis yang telah kita kaji, kita pelajari, maka menurut Syekh Alawi Al-Haddad dalam mu'alif kitab ini dilanjutkan, wala yastabti al-ijabata wala yai'asa faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun fi ta'khiri ba'dil umuri. Wala yastabti'a, dan janganlah kalian menghitung-hitung banyaknya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ijabata, akan diijabah. Jadi doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihitung oleh kita. Jadi artinya bahwa ijabah doa itu dikembalikan kepada Allah. Wala yai'asa, dan tidak boleh putus asa seorang hamba tentang masalah doa. Faqad yakunu lillahi ta'ala, maka itu terbukti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sirun yang dirahasiakan, wa khairun dan yang baik, fi takhiri ba'dil umur, pada saat mengakhirkan sebagian daripada urusan kita, wa yakunu lil abdi fi dzalika, maka terbuktilah untuk seorang hamba di dalam akhir daripada umur ini. Doa yang harus kita mohonkan kepada Allah adalah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan nanti yang akan menentukan ijabahnya doa itu adalah Allah, di mana setiap doa diijabah. Tapi doa ini Allah akan menjadikan sirun, dirahasiakan oleh Allah, wa khairun dan sangat baik, di mana dan terbuktilah kepada Allah rahasia-rahasia doa. Jadi kalau ini doa dibaca, rahasia dari doa itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun dan baiknya doa ini, doa kita baca dan baiknya untuk kita Allah yang tahu. Padahal kalau kita berdoa pingin secepatnya diijabah, padahal di situ ada rahasia doa dan ada yang baik doa untuk kita diijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik fi takhiri ba'dil umuri, pada saat mengakhirkan sebagian daripada urusan-urusan kita, bahwa akhirkan semuanya urusan-urusan kita, berdoa terlebih dahulu. Jadi doa dulu baru bekerja. Jadi doa yang pertama, doa dulu bekerja. Kita diajarkan seperti itu, minimal itu dengan bismillah. Bismillah ini adalah doa. Bahkan bismillah yang kita baca itu namanya, artinya adalah isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi bisa diartikan bismillahi dengan menyebut namamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah nanti barang siapa yang membaca doa ini minta pertolongan kepada Allah dengan membaca bismillah ini, rahasia-rahasia doa ini dan baiknya doa ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pada saat keluar dari rumah sering kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah kami bergantung kepadamu ya Allah. Artinya ada 3 hal di dalam doa ini. Pertama, ya Allah kami akan keluar dari rumah, mungkin bekerja dan sebagainya, semoga kami tidak menipu orang dan orang tidak menipu kami. Yang kedua, ya Allah kami keluar dari rumah, ya kami tidak menghina orang dan orang lain tidak menghina kami, ya. Yang ketiga, ya Allah kami keluar dari rumah, kami tidak menghancurkan orang dan orang lain tidak menghancur kami. Ini namanya isti'anah, karena bergantung kepada Allah. Yang akan terjadi di luar rumah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Maka rahasia doa yang dibaca Allah berikan, dan kebaikan doa yang dibaca Allah berikan. Cuman masalahnya kapan diberikannya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang diberikan oleh Allah itu adalah pada saat amat dibutuhkan oleh kita. Jadi setiap kebutuhan kita maka diijabah oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Nah, doa yang telah kita baca belum terasa diijabah oleh Allah, mungkin kita belum sangat amat membutuhkan. Maka pada saat sangat amat dibutuhkan, Allah akan memberikan rahasia doa ini dan Allah akan memberikan kebaikan doa ini.
Jadi doa itu tidak dihitung oleh kita yang dalam doa ikhlaskan aja. Kenapa? Karena doa ibadatun. Doa ini adalah ibadah. Kalau ini doa menjadikan ibadah, nanti yang Allah memberikan pahalanya kepada kita. Ya. Bidzalika dalam sebagian umur ini solahun ada kemaslahatan. Jadi kemaslahatan hidup ini adalah suatu kepantasan. Ya, maka disebut dengan maslahat dan manfaat. Ada kepantasan. Mungkin dalam hitungan kewajaran. Oh iyalah, dia kalau usia sudah seperti ini wajar dia rajin beribadah. Itu rahasia dari Allah. Ya. Tapi kalau seusia seperti ini belum ibadah, itu mungkin kurang ajar, ya. Tidak diberikan oleh Allah kepantasan terhadap orang ini. Dan pada saat kepantasan ini, rahasia Allah dan baik yang diberikan Allah kepada orang ini akan menerima dengan sangat suka hati. Ya, alhamdulillah. Walaupun tidak diucapkan dalam akhir-akhir kehidupannya, tapi mereka menilai dengan hal yang positif, maka kita menjadikan suatu kebahagiaan. Alhamdulillah saya bisa dekat dengan Allah. Alhamdulillah saya bisa dekat dengan ibadah. Alhamdulillah saya bisa dekat sesama manusia. Nah, inilah doa kita yang diijabah oleh Allah, kebaikannya diberikan oleh Allah kepada kita. Wan nab'un min haitsu la yash'uru, dan sangat bermanfaat, ya, dari jihad-jihad yang tidak kita ketahui, ya. Jadi bermanfaat min haitsu la yash'uru, sangatlah bermanfaat dari jihad-jihad yang kita tidak ketahui. Dari mana nih arahnya yang akan menghancurkan kita? Dari mana arahnya yang akan merugikan kita? Kita tidak tahu. Karena kita pasang doa, disekat langsung, ditutup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada orang yang akan menghancurkan kita. Ada orang yang akan zolim terhadap kita. Ada orang yang akan hasud terhadap kita, ya. Maka apabila orang sudah hasud, hasidin idah hasa, buruknya orang yang hasud apabila dia berhasud kepada sesama manusia. Nah, dengan ini, maka dengan tadi ternyata selamat saja kita. Ternyata lulus saja perjalanan kita. Ternyata lancar-lancar saja perjalanan kita. Sebenarnya kebaikan-kebaikan doa yang kita mohonkan bukan untuk itu, tapi Allah memberikan rahasia daripada doa ini yang sangat amat kita butuhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanapun min haitsu la yasurun, bermanfaat sekali, ya, dari jihad-jihad yang kita tidak ketahui. Maka oleh karena itu falyad'u, maka harus berdoa seorang hamba, wa yufawwid, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyad'u, berdoalah. Terus berdoa, wa yufawwid, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, ya Allah, urusan kami adalah Allah yang mengetahui. Rencana kami Allah yang mengetahui. Kami cuman diperintahkan untuk berdoa. Kami berdoa dan peliharalah kami, ya Allah. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah adalah berdoa. Jadi kalau berdoa itu sudah diserahkan kepada Allah. Kadang-kadang kan kita berdoa, Pak, tapi tidak diserahkan kepada Allah. Kenapa? Diatur oleh kita. Kita berdoa kepada Allah, diatur oleh kita ijabahnya. Ini berarti tidak diserahkan kepada Allah. Mestinya kita berdoa saja, tentang ijabahnya serahkan kepada Allah. Kan ada orang cerita begini, saya doa terus, tapi kan kayaknya doa nggak diijabah. Itu diatur oleh kita, Pak. Ya, padahal doa itu tidak bisa diatur oleh kita. Yang boleh diatur oleh kita berdoanya. Ya, kapan ini waktu berdoa, itu boleh diatur dengan kita. Tentang ijabah doanya, kita tidak ikut campur dalam mengatur ijabah ini. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ijabah.
Maka wa yufawid, ya, wa yuqawid, dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Wa kullama sa'al rabbahu syai'an, pada saat kita memohon kepada Allah dalam satu urusan, ya. Jadi pada saat kita memohon kepada Allah syai'an akan satu urusan, falyasma'ahu lutfa wal afiyah wa salahil akibah. Mohonlah, ya, kalian seorang hamba mahu sertakan Allah Subhanahu wa taala al-lutfa, yang mempunyai sifat kelembutan. Ya, jadi berdoa sertakan Allah di sini al-lutfa dengan sifat kelembutannya, kehalusannya, yang memberikan suatu rahasia. Maka ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, itu namanya lutfa atau al-lutfi, ya, ada kelembutan. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha bijaksana. Maka kalimat-kalimat yang maha ini kembali kepada lutfa, kepada ulfah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus kita minta? Wal afiyata, juga keselamatan. Ya Allah berikan kami afiah ya Allah, ya. Afiah ini adalah kesehatan, ya, keselamatan dalam jiwa ini. Jadi jiwa dohiriyahnya selamat, itu namanya afiah. Maka ada, kita sering mengatakan sehat wal afiat, ya, sehat tubuh dalam dohiriyah, afiahnya dipergunakan untuk ibadah, itu selamat. Jadi jiwa yang selamat itu jiwa yang afiah, dohiriyahnya sehat, batiniyahnya ibadah kepada Allah. Jadi tidak mencari sehat saja, tapi dari sehat ini kita pergunakan ibadah kepada Allah, itu namanya afiyah, ya. Maka kan sihat wal afiyah, semoga kita disehatkan oleh Allah. Ternyata afiyah artinya diwaraskan, ya, atau diselamatkan, ya. Maka kan gini, kalau afiah diartikan selamat atau waras, berarti kalau dohirnya sehat, tidak ibadah, itu dianggap tidak afiah, itu dianggap tidak waras. Sehat tapi tidak dipergunakan ibadah kepada Allah, ini tidak waras, ya. Maka doanya kita sehat wal afiat, sehat dohiriyah, afiahnya dipergunakan kesehatan ini untuk mencari keselamatan dari Allah dengan bentuk-bentuk ibadah. Ini namanya afiah. Wasolaha, dan sertakan juga kepada Allah minta kemaslahatan. Ya, kemaslahatan ini adalah kepantasan, kewajaran. Ya Allah, contohkan, kalau kita usia segini, wajarnya apa sih di hadapan-Mu ya Allah? Kalau kami usia muda, apa sih wajarnya di hadapan Allah kami ini? Ya, pantasnya kami ini model gimana? Mohonkan kepada Allah, nanti oleh Allah dimaslahatkan. Ya, dipantesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik ini bagian kamu, titik ini bagian kamu, titik ini bagian kamu. Berarti titik-titik yang telah ditentukan oleh Allah diisi dengan kita, itu adalah kemaslahatan. Kalau mungkin hidup di dunia sesuai dengan disiplin ilmunya, Pak. Kalau ilmu ini posisinya di sini, kalau ilmu ini posisi di sini, posisi di sini. Nah, ini kalau sudah seperti itu, berarti ada sifat pas menurut kita. Pekerjaan dengan karakter kita didukung dengan ilmu yang kita punya, itu akan menjadikan suatu keringanan, ya, bahkan suatu kemudahan. Suatu pekerjaan dengan ilmunya, maka ilmu akan menjadikan sesuatu kemudahan. Tapi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan ilmunya, itu kan menjadikan susah, menjadikan ribet, menjadikan malapetaka. Maka mintakan kepada Allah wassalaha, dan maslahatkan kami ya Allah dalam kehidupan ini. Di dunia maslahat posisinya benar, Pak, sesuai dengan ilmunya. Di akhirat maslahat posisinya sesuai dengan amalnya. Ya, jadi kalau di dunia posisi yang enak itu sesuai dengan ilmu. Kalau di akhirat posisi yang enak sesuai dengan amal. Kalau amalnya baik, tempatnya baik. Kalau amalnya buruk, tempatnya buruk. Kalau ilmu bisa dipergunakan, diperbuat, itu kemaslahatan untuk kita.
Maka di dunia hidup ini harus sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Keahlian kita, mana keahlian kita, itulah yang akan menjadikan ketenangan kita dalam beramal, ya, dalam berbuat. Jadi wassalaha. Yang ketiga wal akibata, dan akibatnya mohonkan ke Allah, berikan wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik diberikan kepada orang yang takwa. Jadi wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Akibat yang buruk bukan untuk orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa nanti berakibat baik, tapi orang yang tidak bertakwa akan berakibat buruk. Kan akibatnya kita tidak tahu, Pak. Ya, mungkin kalau kita punya harapan orang bisa nanam batang singkong, pasti panennya singkong. Tapi kan ada orang nanam batang singkong nggak sampai, ya, tumbuh buahnya, tidak sampai tumbuh betiknya, maka dia tidak akan panen. Ya, jadi akibat yang baik, ya Allah, kami tanam padi nih. Bukan hanya padi ini tumbuh, tapi padi supaya berkembang, padi supaya berbuah. Nah, setelah itu padi supaya bisa dipanen. Jadi akibatnya ke sana. Maka nanam padi, nanti panennya padi. Jangan nanam padi, panennya jerami. Ya, jerami memang dari padi, Pak. Tapi kan tujuan kita bukan untuk nanam jerami. Ya, kenapa? Kita diharapkan adalah padinya. Maka kalau kita nanam kebaikan, akibatnya nanti baik. Kalau kita menanam keburukan, maka akibatnya buruk. Mintakan kepada Allah akibat daripada perbuatan ini dan akibat daripada doa ini. Jadi berakibat baik. Maka kan orang sering akibat dulunya dia nggak belajar, kadang kan jadi bodoh, kan gitu. Akibat dulunya tidak taat kepada orang tua, akhirnya sekarang nasibnya jadi seperti ini. Tapi ini akibat dulu nurut dengan orang tuanya, sekarang alhamdulillah sukses. Akibat rajin belajarnya, sekarang usahanya maju dan berkembang. Ini akibat dunia akan begitu. Nah, kalau akibat dunia, walaupun kita tidak berhasil di dunia, Pak, masih bisa ditolong. Ya, masih bisa ditolong, dipinjemin kayak dengan yang lainnya, dibantu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah akibatnya nanti di akhirat, itu yang baik adalah orang yang bertakwa. Maka firman Allah, wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi ini, maka doa-doa kita nanti akan berakibat baik. Kalau kita berdoanya kepada Allah baik, maka akibatnya akan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita malas berdoa karena ada rahasia-rahasia doa yang belum Allah nampakkan. Ada kebaikan-kebaikan doa yang belum Allah berikan. Kalau dinampakkan saja belum, kalau diberikan saja belum, berarti ada kasih sayang Allah yang nanti, yang pantas, yang maslahat, ya, diberikan kebaikan, itu akibat daripada kebaikannya, maka Allah berikan kebaikan yang melebihi dari semua itu. Jadi ini akibat. Oleh karena itu bagaimana? Wal yas'alillah kullama yasha mimma fihi. Wal yas'alillah, mohonlah kalian kepada Allah kullama, dalam setiap urusan. Yasha'u mimma fihi, dan apa yang ada, yang diharapkan oleh seorang hamba dari urusan ini. Jadi wasyas'alillah kullama yasha'u mimma fihi. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, dan apa yang kita harapkan mohonkan juga kepada Allah. Ya, jadi artinya di sini boleh untuk kehidupan akhirat dan boleh untuk kehidupan dunia. Jadi doanya untuk akhirat aja boleh, Pak. Doanya untuk dunia boleh. Yang baik dunianya kita mohonkan kepada Allah, akhiratnya juga mohonkan kepada Allah. Maka doa yang
dinas dalam Al-Quran itu ya dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Kenapa? Karena Allah sampaikan wal yas'alillah hakulama yasha'u mimma fihi. Mohonlah kepada Allah dengan urusannya, maka yang kamu harapkan mohonkan juga kepada Allah. Di sini ridhoun min umuril akhirah, dan juga mencari keridhaan dalam urusan-urusan akhirat. Jadi dunia dan akhiratnya itu minta, ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah untuk kehidupan dunia, tapi sertakan ridhomu ya Allah. Dan kami mohonkan ya Allah kepadamu ya Allah dalam urusan akhirat, dan sertakan ridhonya darimu ya Allah. Jadi supaya ijabah doa yang Allah berikan disertai dengan ridhonya. Mohon masalah dunia diijabah oleh Allah, mohonkan ridhonya diridhoi oleh Allah. Mohon juga kehidupan akhirat diberikan oleh Allah, kehidupan di akhiratnya juga dengan ridhonya. Maka yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia serta ridhonya, dan berikan kepada kami kehidupan akhirat serta ridhonya. Malah ditambah waqina azabannar, jauhkan kami ya Allah daripada siksa-siksa api neraka. Tuh. Oleh karena itu bagaimana? Jadi doa itu sebanyak-banyaknya mohonkan kepada Allah. Yang terbanyak adalah ma'unah dan ridhonya, pertolongan Allah dan keridhoannya. Itu masalah apa? Masalah doa yang kita mohonkan dunia dan akhirat. Dicontohkan lagi dunia seperti apa? Wa dunya wa min kulli jalilin wa hakirin. Dan juga urusan dunia wa min kulli jalilin, dalam setiap hal-hal yang agung, setiap hal-hal yang mulia, mohonkan kepada Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, karena kami adalah mengamalkan ilmu-Mu ya Allah. Boleh kemuliaan di dunia, sampai Allah firmankan yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nanti diangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Ini namanya jalilun, suatu keagungan. Jadi ya Allah berikan kami kedudukan yang tinggi, tapi dengan keagungan-Mu ya Allah. Dari keagungan Allah diberikan kepada kita, dan kita mohonkan, ya Allah kami ingin menjadi orang yang mulia tapi dengan keagungan-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi seorang pejabat tapi dengan keagungan-Mu ya Allah. Ya, jadi artinya bahwa seorang pejabat yang mulia akan husnul khotimah, akhirnya baik. Akhirnya baik itu dikenang, seperti seorang pejuang dikenang terus kebaikannya, ya seperti orang yang telah mendeklarasikan proklamasi dan sebagainya, dikenang terus. Ini masalah dunia, tapi ada jalilnya, ya ada keagungannya yang Allah berikan. Jadi setiap kebaikan kita, walaupun kita sudah tidak aktif di sana, tapi nama kita adalah mulia, nama kita adalah terhormat, ya kebaikan kita masih ada dikenang. Maka kenangan-kenangan inilah di dunia harus seperti itu, ya. Maka dengan peribahasa kan, gajah mati meninggalkan, terus harimau mati meninggalkan belang dan sebagainya. Itu ada kenangan-kenangan baik. Kenapa? Karakter dan sifatnya seperti itu. Harimau dengan belangnya, ya gajah dengan apa? Itu nama jalil, ya semuanya. Nah, kita mungkin orang mati meninggalkan kebaikannya. Ini kadang-kadang karena sering ngomong, Pak, sering ngomong, ya sering ngomong orang mati meninggalkan hutang, itu jadi punya hutang terus. Jangan diomong begitu, Pak. Ya orang mati meninggalkan kebaikan. Ini kan peribahasa. Akhirnya kalau ini sering diomong, sering didengar, akan terjadi seperti itu. Ya, udah bener kan harimau mati meninggalkan belang, terus kita mati meninggalkan hutang terus.
Ya, mestinya meninggalkan kebaikan. Seperti siapa meninggalkan kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Para sahabat Rasul. Seperti siapa? Para solihin. Seperti siapa? Para ulama. Ya, bahkan ilmuwan meninggalkan hasil karyanya itu dikenang baik. Ya, maka kita mohonkan kepada Allah dunia ini wa min kulli jalilin. Dalam setiap keagungan, setiap kemuliaan. Jadi hidup kita itu sebenarnya akan dijadikan suatu panutan apabila kita berbuat kebaikan. Tapi tidak akan menjadi panutan kalau kita berbuat keburukan. Kebaikan yang menjadikan panutan ini namanya jalilun, keagungan yang Allah berikan. Juga mintakan wahakirin, ya, dari hal-hal yang baik, wahakirin, dan juga yang hina. Ya, mintakan yang hina kepada Allah. Cuman minta dijauhkan. Kalau keagungan minta didekatkan, kalau keburukan minta dijauhkan. Maka dengan bahasakan begini, ya Allah yang benar tunjukkan benar kepada kami ya Allah supaya kami dapat melaksanakannya. Yang salah tunjukkan salah kepada kami ya Allah biar kami dapat menjauhinya. Ini seimbang, Pak. Ya. Jadi yang benar ya Allah tunjukkan kepada kami benar supaya kami dapat melaksanakannya. Yang buruk lihatkan kepada kami ya Allah yang buruk supaya kami dapat menjauhkannya. Karena kalau orang tidak tahu kebaikan, bagaimana dia beramal kebaikan? Dan kalau dia tidak tahu keburukan, bagaimana menjauhi keburukan? Maka dohirkan kebaikan dan dohirkan keburukan. Wahakirin, dan juga dari kehinaan. Hina itu mohonkan kepada Allah, tapi bukan untuk didekatkan, mohonnya kepada untuk dijauhkan. Sama dengan kalimat yang namanya amar ma'ruf dengan nahi murkar, itu enggak harus bersamaan, justru harus berjauhan. Amar ma'rufnya kita sampaikan, kita laksanakan, nahi munkarnya kita jauhkan. Jadi antara ma'ruf dengan murkar itu sudah jadi jodohnya, Mbak. Anggap aja siang dengan malam, ya. Anggap saja matahari dengan bulan, kalau hitungan dua-dua, maka antara ma'ruf dengan munkar itu harus kita mohonkan kepada Allah. Ya, ya Allah dekatkan kami dalam kemakrupan ya Allah, kuatkan kami dalam kemakrupan ya Allah, dan jauhkan kami dalam kemunkaran. Jadi kehinaan itu mohonkan kepada Allah supaya dijauhkan. Kenapa? Kita akan kena dengan firman Allah, la haula wala quwata. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali pertolongan dari Allah. Minta ya Allah jauhkan, diminta saja dijauhkan kehinaan, datang juga kepada kita. Minta saja dijauhkan dari keburukan, datang juga kepada kita, apalagi tidak dimintanya. Ya, ya Allah jauhkan kami dari maksiat, baru aja berdoa keluar maksiat lagi. Ya Allah jauhkan kepada kami perbuatan maksiat ya Allah, begitu keluar maksiat lagi. Minimal maksiat mata, minimal maksiat telinga, minimal maksiat rasa dan sebagainya. Ternyata kita sudah mohon kepada Allah, Allah muji tetap kepada kita. Kalau kita berdoa dijauhkan dari maksiat, terus kita keluar melihat maksiat, kata Allah kelopak matanya tutup, mampu gak gitu? Ya. Ya Allah saya jauhkan dari maksiat, tapi pendengaran ini mendengar kepada maksiat, mendengar orang yang sedang bertengkar dalam rumah tangganya dan sebagainya. Bisa gak menutup telinga, kata Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu dijauhkan daripada kehinaan, dari rasa ini, tapi rasa ini merasakannya kehinaan dan sebagainya, jauhkan dari kehinaan ya Allah. Berarti jauhkan tangan ini kalau dirasakan oleh tangan, jauhkan tubuh ini kalau dirasakan dengan tubuh. Kita kalau duduk Pak ya di mobil gitu kan, dempet-dempetan, itu walaupun tidak dirasa-rasain kerasa Pak, terasa ya, kulit kita sama kulit nenek-nenek, kulit kita sama kulit gadis terasa Pak, berasa. Setan itu ikut di sini terus kayak lem gitu ya. Kalau ya Allah jauhkan, kalau bisa posisinya lihat nih, kalau naik pesawat, kalau naik kendaraan, kalau naik mobil, kalau ada bangku dua, lihat posisinya muhrim, gue muhrim
Ya kalau laki-laki kita dekat dengan laki-laki, kalau perempuan jauhin duduk perempuan, ini malah liatin yang perempuan. Ya di kereta juga gitu, maka kan di kereta diatur nih gerbong pertama lahir adalah wanita, tapi di tengah masih banyak juga wanita kan itu. Ya maka ini dari rasa ini, maka rasa ini diujikan oleh Allah. Kamu telah memohon kepadaku, kata Allah, dijauhkan daripada kehinaan. Begitu kami uji ini. Ya, bisa gak kamu mohon dengan sungguh gak? Kalau cuma mohon tapi tidak sungguh, ya kami tahu bahwa doa ini cuma ucapan. Begitu kita mohonkan, ya Allah jauhkan dari rasa, ternyata begitu dulu, wah ini gue muhrim, pindah ke sebelah sana. Tuh udah menghindar daripada kemunkaran, gitu kan? Jadi mata kan begitu. Kenapa? Kemunkaran, kehinaan itu maksiat, enak Pak, enak semuanya. Dipandang oleh mata enak, didengar oleh telinga enak, dirasa dengan tubuh kita enak semuanya. Kenapa? Alladzah ya fastanibu. Yang enak-enak itu adalah jauhin oleh kita. Maka kata Bang Roma, kenapa yang enak-enak diharamkan? Itu karena campur dengan nafsu. Ya, apalagi campur dengan syahwat yang tidak bisa dijauhkan. Maka apabila orang mengikuti nafsu, barang siapa yang mengikuti syahwat, itulah hakir, namanya kehinaan. Bagaimana? Ganti dengan ibadah. Kalau kita nikmatkan kalau ngomongin kesalahan orang, ya, tapi untuk ngomongin kita supaya baik itu berat Pak. Ya, kalau ngomongin kesalahan orang enak bener, apal semuanya udah dah. 3 orang apal semuanya, wah ini Pak begini semuanya. Terus untungnya untuk kita apa? Ya, kecuali kita barang siapa yang sering menceritakan keburukan orang lain, maka akan terjadi menjadi buruk. Tapi barang siapa yang menjauhi keburukan orang lain, maka akan terjadi baik. Itu rumusnya. Jadi kalau sering menceritakan keburukan orang, keburukan kita diomong juga oleh orang. Tapi kalau sering menyampaikan kebaikan orang, nanti kebaikan kita juga diomong oleh orang. Kalau kita ngomongin kebaikan, baik Pak. Kalau kita mengomong keburukan, buruk. Kalau diomong baik, jadi baik. Kalau diomong buruk, orang jadi buruk. Ya, kita disanjung, wah Fulan bin Fulan sekarang rajin ibadah, gak kedengaran dengan Fulan itu. Nah ibadahnya diterima. Kenapa? Karena kita jadi syahid, jadi saksi di dunia ini. Kata Allah, antum syuhada Allah fil ardi, melalui hadisnya, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ternyata orang bersaksi Fulan bin Fulan adalah baik. Ini menjadi syahid Pak. Nanti terus di mana orang ini nanti akan dihisab. Ternyata hisabannya baik. Siapa yang menjadi saksi kebaikannya? Fulan bin Fulan, kata Allah. Kata malaikat, Fulan bin Fulan. Kenapa? Karena Fulan bin Fulan telah menceritakan kebaikan si Fulan. Maka si Fulan akan ditambah kebaikan karena diceritakan kebaikannya. Dan orang yang diceritakan tidak tahu tentang dipuji, tidak dengar sedang dipuji, maka dia akan menjadi saksi, menjadi syahid orang yang menceritakan kebaikan orang lain. Seperti kita menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita memuliakan Rasulullah SAW, kita menjadi saksi kebaikan. Ya, nanti akan dibaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar barang siapa yang bersalawat kepada Rasul, maka nanti Allah memberikan rahmat, Rasul memberikan syafaat. Kenapa? Karena ucapan ini adalah ucapan yang diperintah, yang menjadikan ibadah, dan ucapan ini Allah mengagungkan dan memuliakan. Oleh karena itu, wala yakul an aklil halal. Untuk bagaimana kita bisa agung, untuk bagaimana kita bisa mulia dan dijauhkan daripada kehinaan, wala yakul anil aklil haram. Maka ya harus melupakan an aklil halal, apa? Jangan melupakan an aklil halal, dari makanan-makanan yang halal. Jangan melupakan. Jadi wala yakul an aklil halali, jangan melupakan makan yang halal. Ini dari sumber halal Pak. Jadi dari sumber halal itu akan menjadikan kemuliaan. Dari sumber halal yang kita konsumsi akan menjauhkan daripada kehinaan. Fa innahu, maka sesungguhnya apa aklul halal min ahamis syara'iti,
ya sebagian dari sangat-sangatlah penting dari syaratnya ini. Jadi sangatlah penting seseorang yang mengkonsumsi yang halal ini menjadi syarat listijabati doa, diijabah doanya. Tuh, jadi dengan makanan yang halal adalah menjadi penyebab diijabahnya doa. Maupun mukhalafahnya, akasnya, barang siapa yang mengkonsumsi yang haram tidak akan diijabah doa katanya. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi barang yang haram itu tidak menjadi syarat ijabah doa, berarti dia ditolak oleh Allah doanya. Tidak ada rahasia yang akan diberikan, tidak ada kebaikan yang akan diberikan, dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, maka benar barang siapa yang makan makanan yang halal selain daripada sehat, afiah, jiwanya tergegas untuk beribadah. Barang-barang siapa yang mengkonsumsi yang haram, maka sehat jiwanya, ya, tapi tidak afiah ibadahnya. Jauh untuk melaksanakan dan mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita bahas dalam pertemuan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang intinya tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Allah. Ternyata rahasia doa dan kebaikan doa, keagungan dari Allah dan dijauhkan daripada kehinaan, dipastikan menjadi syarat ijabah doa kita. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Rabbi zidna ilman nafi'an farzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.